Lukas 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi di ibadah online kita kali ini. Mari sama-sama tundukkan kepala kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena penjagaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak Tuhan situasi yang kurang enak saat ini Tuhan Yesus, tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Kau selalu menyertai kami, bahwa Kau selalu ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami juga mau memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Walaupun kami diadakan secara online, tapi kami yakin dan percaya bahwa hadirat-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Buka hati pikiran kami Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu yang luar biasa dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, beracara dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom karya Allah, siap untuk memuji Tuhan? Mari kita siapkan hati kita. Kita terima kuasa yang dari Tuhan. Kita yakin kita anak-anak Tuhan. Kita akan menang atas apapun juga. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita terima kuasa dari Tuhan. Diberi kuasa Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar
terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Boleh berikan kita tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita boleh bersuka cita, sekarang saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin bahwa firman Tuhan yang selalu menguatkan hidup kita. Bahwa Tuhan yang selalu menjaga hidup kita. Saya mendengar banyak orang yang mengalami kesusahan di zaman ini, di saat ini, tapi kita tetap berpegang teguh dengan perkataan-perkataan Tuhan. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Tidak perlu kita khawatir, hanya berpegang teguh terus saja sama firman Tuhan. Haleluya, ku yakin Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, bukalah anak-anak-Mu hati mereka, supaya Roh Kudus yang masuk dalam hidup mereka, maupun dalam keadaan apa, Engkau yang merdekakan kehidupan mereka, Engkau yang bangkitkan kehidupan mereka. Urapi lidah bibir hamba-Mu, Engkau yang berkuasa yang bicara, Engkau yang menyertai kehidupan kami. Roh kuasa gelap, roh setan, roh penyakit COVID-19 kami cabut semuanya. Engkau bersihkan ruangan ini hingga firman-Mu tertanam pada setiap anak-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kemarin kita baru adakan kemerdekaan negeri kita yang kita cintai. Sekarang firman-Nya mempertahankan kemerdekaan dalam hidup ini. Biasa bisa merdeka, tapi gak bisa pertahankan kemerdekaan. Tapi firman kemerdekaan kita sama-sama kita baca. Galatia 5 ayat 13. Kita buka firman-Nya. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Kalau udah sembuh kita bilang, oh yes. Amin. Kita sama-sama baca. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Berarti Tuhan kasih kita kebebasan. Beri kita kesehatan, bisa kita jalan sendiri. Kita menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang merdeka. Tapi jangan memakai kita bebas, kita kuat. Kita terus menerus berbuat yang tidak berkenan pada Tuhan. Hawa nafsu kita, kedagingan kita. Jangan kita. Tuhan mau kita lakukan saling mengasihi sesama kita. Saudara kita atau teman dekat kita harus saling tolong menolong, saling mengasihi. Ini firman Tuhan katakan. Kita tahu setiap kali kita lahir dalam perut ibu, kita keluar, kita pasti berteriak. Nggak ada orang yang lahir ketawa. Saya suka bilang, kalau kita lahir kita harapin 3K. Pertama kita harapin ke apa? Kesehatan kita. Kalau kita lahir cacat, kita sudah seterusnya cacat. Kedua, kita lahir keadaan kita, keluarga kita. Kita setiap orang dewasa harus punya keluarga. Harus punya anak, harus punya istri. Ketiga, keuangan kita. Kita harus rajin bekerja supaya kita cukupin keluarga kita. Cukupin kebutuhan kita. 3 harus kita hadapin.
Pertama, kita harus memperdekakan kesehatan. Kita harus bebaskan kesehatan kita. Bebas dengan apa? Ya bebasnya tiap pagi kamu harus latihan. Supaya fisik kamu bagus, supaya kamu sehat. Atur makanan yang baik, jangan makanannya sudah tahu darah tinggi, makan sop kambing 3 piring, celaka 12. Tahu kencing manis, makan yang banyak, gula-gula, makan mangga yang banyak, durian yang banyak, nggak bisa. Jadi kita harus memaksakan diri kita untuk berolahraga. Kita harus belajar lepaskan tulang-tulang yang malas. Orang lebih suka tidur daripada suruh dia berolahraga. Jadi kita harus mengatur pola makan hidup kita. Pola makan kita harus makan vitamin, harus makan buah-buahan, harus kita menjadi sehat. Nah itu. Apalagi yang sudah lanjut, yang udah umur. Jangan sekali-kali pakai bandingan hidup kita bandingin orang lain. Orang ini lebih hebat. Jangan ikut-ikutan kata-kata yang gosip. Kata-kata yang tidak berguna. Pakai pikiran kita selalu bersyukur. Masih ada sampai sekarang saya bersyukur Tuhan. Saya umur 72 masih bisa begini, itu puji Tuhan. Jadi kita bisa mengatur waktu-waktu kita yang baik. Berikan Tuhan yang baik. Kemarin saya dapat WA. WA itu ada gambarnya tapi saya tidak tahu orang itu siapa. Apa kabar? Om David? Saya tanya dia, ini siapa? Bapak gak kenal, saya kan masih saudara bapak. Ampun saudara. Dia umur sama sama saya 72. Saya belajar fotonya saya lihat. Betul saudara sepupu saya. Sudah 30 tahun. Tidak ketemu. Ternyata dia ini sakit. Hampir mau, istilah kedokteran udah mau dut. Istilah mau pergi ke dunia lain. Dia mimpi saya. Dia bilang, sebelum saya dipanggil Tuhan, karena waktu itu saya divonis Tuhan, saya akan mati. Karena saya punya trombositnya udah sangat, menurut kedokteran sudah tidak ketulung. Itu mujizat ketulung. Dia cari saya. Saya baru ingat, oh ya apa kabar, karena masih kecil, masih muda, saya suka main sama dia, yang masih anak-anak saya suka bergurau sama dia. Saya bantulah dia. Saya bantu dia juga, dan dia masih saudara dekat saya. Jadi firman Tuhan dikatakan Galatia 6 ayat 9 apa? Coba kita baca. Galatia 6 ayat 9 apa? Kita baca ya sama-sama ya, Galatia 6 ayat 9. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita buat yang bisa mungkin kita buat baik. Seperti saudara bilang, waduh saya nakal. Dulu saya suka tidak memperhatikan keluarga saya. Sehingga tuanya saya yang terima sekarang. Dia bilang, istri saya pergi ke Amerika. Tinggalin saya salah. Saya dulu hobinya berjudi. Dia bincang-bincang. Dia bilang, anak saya gak ada guna. Dia bilang. Gak akan perhatikan saya. Saya bilang jangan bilang gak ada guna. Kita berdoakan supaya anak kamu bisa melayani. Karena saya ketemu, dia panggil saya Koko. Saya belum ketemu Koko. Dia bilang, kesempatan saya bisa bertemu. Karena saya dikasih mimpi ketemu saya dan adik saya. Saya tahu dia sedang keadaan susah. Saya bilang saya bantu ya. Gak usah. Dia bilang, saya bukan mau bantu. Saya bilang, saya mau bincang-bincang saja. Tapi saya harus memberi yang terbaik buat dia. Itu dikatakan firman Galatia 6 ayat 9. Sebab itu jangan kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal yang baik, kita tergoda. Udah berikan orang jangan bicara. Sudah kasih orang itu anugerah kita pada Tuhan. Ya, apa yang kita tanam pohon mangga, keluarnya pohon mangga.
Atau kita tanam pohon durian, keluarnya pohon durian. Kalau kita tanam kebaikan, kita dapat kebaikan. Saya sama saudara saya bilang saya ini paling memperhatikan rumah tangga saya. Saya pun diberkatin, saya tidak mau sembarangan. Saya diberkatin, saya utamakan anak saya, istri saya. Terang, waktu saya muda, saya diberkatin luar biasa, tapi saya tidak mau sembarangan. Hingga anak saya sekarang sangat sayang saya, sangat cinta saya, termasuk istri saya. Jadi kedua, kita gunakan kemerdekaan sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 16, kita baca 1 Petrus 2 ayat 16, apa dikatakan? Sama-sama kita baca ya. Hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menjudubungin kejahatan mereka, tetapi hidup sebagai hamba Allah. Hidup di dunia ini jahat. Jangan kita terpengaruhkan hidup yang tidak benar. Ada orang yang makin tua, makin jadi. Jadinya apa? Ikut-ikutan minum-minuman keras. Ikutan berjudi. Ikutan main wanita. Ikutan pesta pora yang gede-gede. Cakap lagi apa? Suka lihat video-video yang porno. Yang merusak pikiran dia. Jadi memberi contoh pada anak-anak yang kurang baik. Bawa di rumah dengan kemarahan. Hingga anak itu tuh jauh dari dia. Anak-anak itu tidak betah di rumah. Waktu kita, ada waktu sekarang new normal, apa dikatakan, sering di rumah. Jarang kita, saya juga belum pernah ke mall-mall. Kalau gak perlu sekali, Ibu Suci yang beli ke mall sebentar langsung lari. Gunakan waktu yang new normal. Bila anaknya saudara masih kecil, masih umur 5 tahun atau 10 tahun atau 15. Bawalah suasana rumah itu penuh dengan cinta kasih. Kalau kamu bawa cinta kasih, bisa bawa anak-anak bertemu, bawa istri bertemu, bawa cinta kasih. Hingga endingnya anak itu punya jaminan cinta kasih. Itu anak itu kalau udah keluar di dunia itu tidak terpengaruhkan dalam dunia yang jahat. Ke dunia jahat loh. Manusia sekarang jalan lihat HP sampai cebur. Naik mobil lihat HP sampai ketabrak. Betul? Makan lihat HP. Maaf aja kencing lihat HP. Herman tuh tanya. Nah. HP dia didewa-dewakan. HP itu dalam isinya bahaya, tergantung kita. Bisa bukan, tidak bagus-bagus. Yang bagus bisa, yang rusak bisa, yang bikin orang jatuh bisa. Didewakan HP. Nah itu firman Tuhan jelas tuh katakan Efesus 5 ayat 16. Coba kita baca lagi. Jelas dikatakan. Efesus 5 ayat 16 saya bacakan. Dan menggunakan waktu yang ada. Karena hari ini adalah jahat. Betul? Hari ini jahat. Jahat. Lu tolong kamu, tolong orang malah mencelakakan kamu. Ketiga. Gunakan kebebasan kemerdekaan yang kita harus bangkit. Semangat. Lawan keadaan yang orang bilang susah. Saya baru tadi dari dapat WA satu perusahaan yang besar. Dia bilang sahamnya turun. Dia sampai 800 M modalnya. 800 saya nggak tahu. Sekarang tinggal modalnya tinggal 100 juta. Dia bilang dari saya nggak tahu itu perusahaannya tadi ada tapi saya nggak berani ngomong itu perusahaannya. Tapi saya bincang sama tadi dia bilang itu perusahaan besar. Tapi bisa drop begitu. Sekarang lagi dunia ini terserang COVID-19. Banyak negara kena. Betul? Resesi. Banyak pengusaha pada kolip. Banyak kolip. Banyak pengangguran. Jadi jangan heran pengangguran banyak. Perampokan banyak. Penjambretan banyak. Nah itu jangan suka pakai keren-keren. Naik motor bisa dijambret. Ya. Pernah anak
kita pemain musik pernah dijamret. Karena perampokan di mana banyak. Bagi anak Tuhan. Bagi orang Tuhan harus bangkit dalam keadaan apapun. Gak boleh cengeng. Yang bisa masak, buatlah masakan. Yang enak. Kirim ke rumah-rumah. Bikin brosur pakai WA. Yang bisa bikin kue. Bikin kue yang terenak. Bikin kue. WA-in, Instagram, online. Yang suka dagang. Cari barang-barang yang termurah. Masukin di WA. Jadi jual. Pakai kita. Jangan kita mau jadi anak-anak yang bisa minta-minta. Minta bantuan dari pemerintah. Jangan. Kita anak Tuhan. Ikuti protokol kesehatan. Bantu warga yang belum mengikuti protokol. Kita kasih contoh. Nah itu kita sekarang saya kasih kacamata saya bilang. Kacamata yang saya pakai. Namanya kacamata Sio. Saya suruh Ibu Lia, Ibu Talita ya. Tolong kasih mereka satu catat. Tapi kalau mereka tidak bawa itu kacamata kalau datang. Mereka sudah bayar. Murah harganya. Dulu 70.000 sekarang 35.000. Ya. Yang sangat hebat yang pakai itu. Namanya kacamata Sio. Semua jemaat yang tetap dikasih cuma-cuma. Ya, kita melayani supaya Anda ini semua sehat. Jauh dari virus. Jadi kita anak Tuhan jangan bisanya harapin pemerintah, bantu pemerintah, harapin. Jangan, kita harus menjadi mandiri. Ingat, buat kita hebat. Kita jangan menuntut kemerdekaan kita. Menutup kemerdekaan kita. Dengan hati kebencian. Dengan hati marah. Dengan hati yang sakit hati. Yang hati yang dendam. Yang hati selalu membandingkan kehebatan orang lain. Tidak merasakan puas dari hidup saudara. Kita harus buang jauh-jauh sampah dunia dari diri kita. Saya selalu bersyukur, saya bilang, saya terima kasih sama istri saya bilang, anak-anak itu jadi karena engkau yang berkati. Engkau, saya juga bilang karena anak-anak jadi kamu juga yang memberkati. Jadi kita saling memberkati, kan enak saling memberkati hidup itu. Ya. Kalau nggak ada kursi boleh ambil kursi lagi 1-2 biji nggak apa-apa. Ya. Kalau mau duduk di ubin juga tidak apa-apa. Ya. Dikatakan apa? Gunakan kemerdekaan kita supaya kita itu kuat. Roh kita menyala-nyala. Ya, gunakan kemerdekaan biar roh kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Kita baca lagi 2 Korintus 3 ayat 17 ke 4. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kebebasan. Di situ ada kemenangan. Lalu kita harus bangun pagi-pagi. Saya kalau jam 4 sudah gak bisa tidur, harus dibangun. Halo. Saya hebat, saya puji. Pendoa-pendoa kita luar biasa. Jam 5 mereka sudah bikin jempol, sudah bikin tanda VIP. Mereka sudah bangun semuanya. Jadi kita bangun pagi-pagi. Bawa mulut kita puji-puji dia. Bawa mulut kita menyembah dia. Bawa doa-doa kita. Karena doa orang benar pasti dijawab. Amin. Biar roh kita selalu menyala-nyala. Hidup kita menyala-nyala. Di Roma 12 ayat 11 dikatakan jangan hendaklah kerajianmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Terakhir. Membawa kemerdekaan kita. Membawa kemerdekaan kita menjadi berkat untuk orang banyak. Karena banyak orang mau sharing. Banyak mau sharing. Saya sudah hari Selasa, sudah diundang sama dia orang. Suruh mau bertemu. Kalau kita pandang setiap orang masih ada kebaikan, mata kita akan merasakan sejuk. Kalau kita memandang kekurangan orang lain, kita punya
mata kita, rasanya hati kita tidak puas. Kalau kuping kita pakainya kata-kata yang tidak benar, banyak orang gosip. Kita buang kuping kita, dengar pendengaran jadi kanan, kita harus buang jadi kanan. Jadi kita pakai mulut kita anak Tuhan, selalu lihat sudut teman kita yang terbaik. Saya teman banyak sekali, terang. Teman banyak sekali. Yang begini, teman saya kata-kata yang memberkati mereka. Apa kata-kata firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Coba silakan yang bisa bantu kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8 terakhir ya. Apa dikatakan? Jadi akhirnya saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan patut dipuji, pikirlah semua itu. Jadi kita hidup pandang sudut orang yang baik, sudut orang yang bagus. Punya rumah tangga juga pandang sudut yang bagus. Terima kasih saya punya istri, maupun hitam, kecil, pendek, tapi bisa buat nasi goreng yang nomor 1 di dunia. Pandang, arahkan pikiran kita kepada ajaran yang benar Tuhan ajarkan kita, selalu kita puji. Anak kita pasti nomor 1. Anak kita pasti hebat. Nah, itu kita diajarkan. Jangan kita pakai mata kita buat yang bukan-bukan. Baca Alkitab, baca mata kita, baca Alkitab. Jadi kita selalu merasakan patut dipuji, patut dipikirkan bahwa kita akan naik bukan turun. Saya berapa WA dia teman lama juga. Pak, aduh saya gak kuat Pak, saya begini Pak, saya gak kuat. Padahal dia seorang ahli hukum. Saya bilang, kamu harus kuat. Dia kena COVID juga 19. Karena dulunya dia lagi hebat, dia tinggalin keluarga, dia ikutin sekretariat, sekarang dia sendirian. Saya dengar dia itu sebagai hamba Tuhan di daerah Jawa Tengah, saya gak tahu betul atau enggak. Tapi dia punya firman hebat, saya harus belajar sama dia. Baru saya kasih nasihatin sama dia. Dia bilang, saya ingat Bapak. Tahun 95 saya jatuh. Bapak angkat saya, bawa saya ke Sinse. Urut. Karena Bapak masih perhatikan saya. Saya bilang, saya belajar. Membuat tidak jebu-jebunya. Membuat baik. Baru saya dapat kabar berita yang saya bahagia. Karyawan saya udah lama pergi. Sudah kerja sama saya kurang lebih 35 tahun. Mendadak hilang. Ada bel WA kepada bilang dia mau balik lagi. Dia bilang dia buat dosa sama saya. Dia mau kerja sampai mati. Saya bilang enggak. Manusia semua ada dosa, termasuk saya ada dosa. Ya. Jadi kita harus memerdekakan hidup kita. Pertama kita lihat apa? Kesehatan kita harus kita merdekakan. Bebaskan kesehatan kita. 2, kita membebaskan dalam kehidupan kita. Positive thinking. 3, guna kebebasan kita bangkit. Jangan menjadi orang cengeng. Menjadi orang yang suam-suam kuku. 4, gunakan kebaikan kita, kebebasan biar roh kita lebih dekat lagi pada Tuhan, biar roh kita menyala-nyala. 5, kita diberi kemerdekaan kita mau bawa berkat untuk orang banyak. Inilah renungan firman. Tuhan memberkati kita semuanya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Cinta-Mu pada anak-anak-Mu di tempat ini. Berkatin hidup mereka dalam pelayanan mereka. Mereka bukan jadi anak-anak yang sembarangan. Menjadi anak yang bisa melakukan firman Tuhan. Merdekakan rumah tangga mereka. Merdekakan kehidupan mereka. Merdekakan pekerjaan mereka. Hambanya ucap syukur. Engkau yang berkatin firman-Mu menjadi remah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Pakai kami menjadi alat-Mu yang dahsyat. Jangan hidup kami jadi sia-sia. Hingga anak-Mu datang tidak seperti
dia datang, dia akan pulang bawa kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lalu bicara dalam kehidupan kami. Engkau jagalah dunia ini menjadi dunia yang damai jauh dari virus COVID-19. Engkau juga jamah negeri kami. Cukupkan kebutuhan sandang panggang kami. Cukupkan keuangan dana kami. Bungkuslah negeri kami Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh. Jauh dari bencana-bencana alam. Terutama virus COVID-19 engkau yang musnahkan di bumi Indonesia. Engkau jaga pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden kami, dan aparat pemerintahan kami. Hingga negeri kami menjadi negeri yang diberkati Tuhan, menjadi negeri yang kuat. Sebelumnya engkau berkati anak-anakmu yang tepat ini. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha mereka. Angkat mereka menjadi kepala bukan menjadi buntut. Bukalah pintu sorgamu. Kami akan terima berkat-Mu. Jadi kami mau berkati orang banyak Bapak. Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Damai sejahtera mencertai kami. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang kurang dicukupkan. Kami terima berkat-Mu. Kami akan berkati orang banyak. Dalam nama Bapa Roh Kudus. Engkau yang berkati kami. Kami ucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan dipercaya katakan. Amin. Bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus atau ingin mengirimkan permohonan doa, dapat menghubungi salah satu media berikut. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Untuk perjamuan kudus, saudara dapat menyiapkan roti dan minuman berperisa anggur yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta David Murtada. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.